Saya menyampaikan satu topik berjudul Overcoming Crisis. Berkat itu dan reward hanya untuk overcomer. Tidak untuk semua orang. Whoever overcome akan ada berkat luar biasa. Kita bakal ditetapkan lebih dari pemenang. More than conqueror, penakluk. Lebih dari penakluk. Dan perkataan krisis, saya pernah sampaikan saudara, tidak ada kosakata krisis pada dua bangsa di dunia ini. Bangsa Jepang dan bangsa Tionghoa, Chinese. Buat mereka krisis itu kesempatan. Krisis itu apa? Kesempitan adalah kesempatan. Cuma beda satu huruf, I dan A. Weiqi, dangers, opportunity. Kata opportunity. Tetapi ada danger. Jadi saudaraku, apa yang sudah lihat ke depan? Firman Allah menunjukkan bagaimana hari-hari ini banyak orang dicekam ketakutan. Tadi waktu saya jalan ke sini suruh sampaikan pada saudara. Your net worth is not your self-worth. Nilai diri saudara tidak tergantung daripada portofolio saudara. Hari ini di Indonesia salah satu blue chip paling hebat turun 30%. Banyak orang saudaraku bisa dilihat tanggalan tuh dari wajahnya. Kalau baru gajian bulan purnama. Minggu kedua sudah bulan sabit. Minggu ketiga gerhana bulan. Jangan tertawa, kamu tertawakan dirimu sendiri. Ada suatu kisah yang kita bisa belajar. Tercatat dalam sejarah dari kerajaan utara di Israel. Kita lihat 2 Raja-Raja pasal 6. Dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ini, Samaria ibu kota itu dikepung. Mereka tidak usah perang, dikepung. Kalau tidak ada air, mati. Tidak ada makanan, binasa. So pernah dengar Holodomor? Pernah dengar gak? Holodomor itu Rusia menghancurkan Ukraine dengan mencegat yaitu asupan makanan. 5 juta orang mati. Perang hebat ini sekarang tidak seperti itu. Cuma dengar benar gak? Tentara Rusia yang mati 0,5 juta. Tetapi ini asupan makanan ditutup. Mati saudara. Bagaimana Irak yang hebat dikalahkan? Pertama saudaraku kita tahu bagaimana jalur komunikasi ditutup. Dijam. Shut! Putus hubungan. Jadi ketika tentara Irak itu saudaraku menyerahkan diri. Mereka karena kelaparan. Yang kedua ekonominya dihancurkan. Pernah ditawari uang Irak, jangan mau. Itu uang Irak palsu. Diturunkan dengan bom. Dikirim dengan bom saudara. Hati-hati apa yang saudara dengar. Yang paling ditakuti Korea Utara itu bukan tank, helikopter, ataupun drone. Enggak saudara, balon udara. Dikirim. Kalau anginnya pas gitu, dari Korea Selatan dikirim balon besar. Isinya apa? Kebenaran. Kebenaran tentang rezim Korea Utara. Ada uang $1 dolar, saudaraku. Dan isinya itu saudara berita. Karena dijam kan tidak boleh tahu. Saya mau beritahu bahwa kebenaran itu kuasa. Kebenaran itu apa? Kuasa. Amen. Haleluya. Dan ketika mereka dikepung, terjadi krisis. Sekarang ini ada ciri-ciri tahun 98. Semua orang bicara itu. Gimana ini? Dolar begini, dolar begitu. Cuma ada yang bilang orang desa tidak perlu dolar katanya. Bukan kritik ya. Kretek. Nah saudara firman Tuhan mengatakan ketika dikepung saudara oleh Ben Hadad. Saudara tahu bahwa sebelumnya kalau saya baca sebelumnya
Ben-Hadad tidak mungkin bisa mengalahkan yaitu kerajaan Israel di utara. Karena mereka punya seorang weapon of mass destruction, WMD. Seorang nabi bernama Elisha. Elisha ini lebih hebat dari Mossad. Kalau ada rencana daripada Aram itu Syria menyerang Israel, dia tahu duluan. Saudaraku, the power of faith itu paling penting. Tapi juga the power of hope. Dan tentu saja yang paling tinggi the power of love. Kalau saudara dikasih Tuhan, saudara nggak usah takut apa-apa. Seorang kalau bisa mendengar yang tidak didengar orang lain, information is power, amen. Bisa melihat yang tidak dilihat orang lain. Seperti Nabi Elisha, satu hari dikirimkan tentara yang luar biasa untuk mengepung dia di tempat tinggalnya, desa namanya Dotan. Wah, hambanya celaka. Ketika ada masalah yang keluar mulut kita, mati aku, celaka aku. Atau haleluya. Saudaraku, bangsa Jepang dan Chinese yang belum kenal Tuhan Yesus saja, tidak ada kosakata krisis, enggak ada. Krisis adalah kesempatan. Saudara mengalami terobosan in your business dan segalanya pada waktu krisis. Nah, saudaraku, dia bisa tahu dan pada saat itu dia cuma berdoa, Tuhan, open his eyes. Buka matanya. Dan hambanya melihat. Di gunung itu penuh dengan tentara kereta berkuda berapi. Tentara Tuhan. Haleluya. Saudara, yang penting apa yang kita lihat? You are what you see. You are what you hear. And you are what you believe. Coba ditampilkan dulu. Yang jadi pusat dari kehidupan kita. Itu menentukan sikap kita. Menentukan yaitu apa yang terjadi dalam hidup kita. Tampilkan. Ini bukan perkataan saya, ini perkataan daripada Stephen Covey. Kita baca 1, 2, 3. Whatever is at the center of our life will be the source of our security, guidance, wisdom, and power. Jesus at the center of my life. Amen. Of it all. Really? Kalau Jesus is the center, kamu tidak takut apa-apa. Dan kemudian ketika tentara itu datang, ya doa singkat. Doa singkat itu powerful. Butakan mata mereka Tuhan. Dan mereka semua meraba-raba. Lu boleh hebat kungfunya, kalau lu buta lu gak bisa apa-apa. Lalu kemudian dituntun ke kota raja. Dituntun ke kota raja, Tuhan buka mata mereka. Wah, mereka kaget. Mereka dikepung oleh tentara Israel. Pada waktu itu raja berkata, kita bunuh mereka. Ada konvensi Jenewa. Belum ada saat itu. Tetapi ada peraturan Tuhan. Orang ditawan. Tidak boleh dibunuh. Beri mereka makan. Dengar ya. Diberikan pesta. Dan sejak itu tidak ada gerombolan Aram masuk ke Israel. Nah, kita kemudian kita lihat sekarang dikepung. Seluruh tentara daripada Aram dikerahkan untuk membinasakan Israel. Dan saat itu raja sedang berjalan-jalan di mana? Di atas tembok. Saudaraku, siapa tembok saudara? Kita nyanyi hebat. Jesus adalah kota bentengku. Really? Kalau dia adalah center hidup saudara-saudara, tidak akan takut, tidak akan khawatir. Amen. Haleluya. You are what you see. Apa yang dilihat oleh Raja Israel? Dia melihat kebinasaan. Dia melihat death. Dia melihat keputusasaan. Dan saat itu saudaraku disebutkan krisis pangan. Kepala keledai harganya kalau kita kurs kurang lebih sitiau 4 juta. Keledai kan gak dimakan. Coba bikin steak keledai. Tidak ada yang makan saudaraku. Amen. Lalu kemudian dikatakan bagaimana 1/4 cup tai merpati. Tainya merpati itu energi. Loh, kok ngomel saudaraku. Ya kita lihat energi makin sulit. Dan semua mata uang kita makin melemah. Tapi Tuhan tidak melemah. Amin.
Sekali lagi saya buat pernyataan. Tadi suruh menyampaikan saudara. Your net worth is not your self worth. Amen. Haleluya. Coba lihat kiri kanan. Wajahnya kayak bulan purnama, bulan sabit saudara. Ada yang kayak gerhana bulan saudara. Dan di situ saudaraku kita menunjukkan ada 5D, 5D yang merupakan bahaya. Coba tunjukkan. Yang pertama, fear of death. Takut apa? Kematian. Lebih banyak orang mati karena stres waktu COVID daripada virus. Pak Roni sendiri bersaksi. Yang membuat dia stres adalah sahabatnya meninggal semua. Ya, yang di Bandung, yang di mana lagi. Itu peperangan itu ada di sini, saudaraku. Peperangan di mana? Hidup ini adalah di mana? Di sini. Amen. Yang kedua, saudaraku, despair. Despair itu keputusasaan. Dia menghitung tentaranya. Dia menghitung sisa makanan. Orang semua mulai makan kepala keledai. Keledai itu tunggangan. Ada yang waktu COVID jual motor, kamu makan kepala keledai. Amen. Dan juga energi, saudaraku. Ya, kita melihat bagaimana saya waktu pergi ke Amerika, saudaraku, di California, semuanya mahal. Energi lebih murah di Texas. Banyak orang pindah ke Texas. Bukan soal murah, bukan soal mahal. Tetapi kalau Tuhan bersama kita, apapun yang kita hadapi, kita lebih dari pemenang. Tepuk tangan bagi Allah kita. Nomor 3, distress. Ingat 3S, apa yang pertama? Stres, yang kedua? Stroke. Ketiga, stop. Apa 3S? Stress, stroke, stop. Jangan stres ya. Kalau enggak mau stroke, saudaraku. Lalu yang keempat adalah hutang, debt. Saya mengajarkan surat 30 tahun yang lalu sampai hari ini. Hidup tuh debt free. Ya, saya bisa beli mobil baru, saya beli yang second yang masih bagus. Yang harganya sudah turun jauh, saudaraku. Aku enggak mau punya hutang. Lebih baik, saudaraku, gaya hidup daripada hidup gaya. Lebih baik apa? Gaya hidup Kristus daripada hidup gaya. Sudah terbukti kok, yang beli barang-barang branded itu bukan orang kaya, saudaraku. Salah satu konglomerat di sini, saya suka lihat, saya bisa kenali arloji orang. Dia pakai kartir yang tahun 60-an itu, saudaraku. Saudara yang kasih Tuhan, yang terakhir adalah disbelief. Ketidakpercayaan adalah dosa. Ini paling bahaya dari yang lain. Saya akan tunjukkan dalam kisah ini. Dan saat itu ada 2 orang wanita sedang berkelahi, maka jambak-jambakan, tendang-tendangan, gigit-gigitan. Tolonglah Tuanku Raja. Raja tugasnya memelihara rakyatnya. Karena itu saudaraku, saya selalu address saudara sebagai warga negara kerajaan Allah. Kita punya 2 kewarganegaraan. Indonesia yang dolarnya makin kuat, rupiah melemah. Tapi ada, kalau coba lihat ke atas, jangan lihat plafon, lebih tinggi. Rajamu sedang bertakhta. Kalau engkau melihat Yesus, wajahmu akan berseri-seri, tepuk tangan. Tidak malu, tersipu-sipu. Yes. Kemarin kami makan anakku. Kita masak dia, tambah kecap asin. Hari ini janjinya makan anaknya, dia sembunyikan. Satunya ibunya lumayan waras, satunya tidak waras. Firman Tuhan berkata tentang hidup yang terkutuk. Kamu akan mengalami kegilaan dan hilang akal. Ketika saudara berkata, aku udah tahu mesti ngapain, hati-hati. Dia makan anaknya. Dan saat itu raja berkata, kalau Tuhan tidak menolong kamu, dengan apa aku tolong kamu? Hasil pengirikan anggur, hasil gandum. Dia pikir penghasilan itu sumbernya. Apa artinya father, abah, sumber. Katakan sumber. Siapa sumbermu? Oh, pejabat itu, saya hubungannya baik. Pejabat. Ya, saudaraku, tidak akan lama.
Tetapi ada seorang raja yang tidak akan berhenti bertakhta, yang kerajaannya untuk selama-lamanya. Namanya Yesus. Tepuk tangan buat dia. Sayang raja ini tidak punya sesuatu. Dia kurang vitamin F. Faith. Dia tidak punya iman. Saudara, seharusnya saudaraku coba bayangkan. Ini orang sudah sakit. Lalu ada seseorang datang, Kristen. Saya harap bukan jemaah di sini. Oh, yang model kayak kamu 2 minggu mati. Tetapi kalau seorang beriman beda, saudara. Anak saya terkena leukemia, AML. Acute myeloid leukemia. Saudara sebagai orang percaya, AML itu Allahku memang luar biasa. AML itu apa? Iya, saudaraku. Saudara, segala krisis ini adalah membuktikan iman, harap, dan kasih saudara. And the greatest is love. Kedua ibu ini mengalami apa? Keputusasaan. Jadi kalau ada temanmu atau siapapun berkata aku mau bunuh diri, jangan anggap enteng, saudaraku. Jangan anggap enteng. Saya tidak setuju itu. Strawberry generation, iya di luar Tuhan. Tapi anak-anak kita bukan generasi strawberry, generasi durian. Dari luar kuat, dalamnya manis. Tepuk tangan bagi Allah kita. Bapak no, biarin. Dibilang tidak mengerti keadaannya, memang Tuhan membangun satu generasi yang kuat. Amen. Tolonglah kami Tuanku Raja. Seringkali kita minta tolong sama pemerintah. Forget it. Cari yang lebih tinggi. Amen. Saudara menghadapi MA, Mahkamah Agung, ada yang lebih tinggi. Mahkamah Surgawi. MS. Amen. Loh kok diem saudaraku? Haleluya. Know your God. Know yourself. Know your enemy. Amin. Berapa banyak orang Surabaya di sini? Kalau ngadepi musuh kita bilang podo-podo mangan sego. Sama-sama makan, kecuali kamu makan murbaut lain. Kita sama-sama makan nasi, saudaraku. Dan pada saat itu, saudaraku, maka raja cari kambing hitam. Raja cari kambing hitam. Jangan sebut aku kalau tidak kepala Elisha bin Safat tidak terpenggal hari ini. Biasa kalau orang gagal itu cari kambing hitam. Ganti menteri. Loh ini takut ya. Saudara, selalu ada yang disalahkan. Waktu tahun 98, disclaimer dulu ya, ini tidak soal ras bukan. Tetapi saat itu the Cindos, Cindo itu Cina Indonesia. Bilang biasanya ada cap Cisio. Sio tak 12 tinggal 4. Babi, sio babi potong. Sio kambing hitam. Ya, sio sapi perah. Satu lagi, apa itu? Kelinci percobaan. Tapi kita sebagai anak Tuhan kita ngalami ancaman lebih berat. Kepala ada yang mau dipotong. Saudara tahu kerugian besar buat Israel kalau membunuh seorang yang hebat diurapi seperti Elisha. Dia bisa mengalahkan seluruh tentara cuma dengan doa singkat. Butakan mata mereka Tuhan. Celikkan mata mereka. Beri dia makan. Coba luar biasa. Sejak itu saudaraku tentram, shalom di Israel. Tidak ada tentara Aram masuk lagi sampai terakhir ini. Ketika seseorang menunjukkan kesetiaan pada Tuhan, seluruh musuh akan datang. Satu hari ada seorang jemaat baru dibaptis. Pak Revin, saya tidak pernah ngalami ini. Tadi malam saya dicekek setan. Sebab dia dibaptis bertobat saudaraku. Saya bilang congratulations. Kamu bukan lagi familinya. Amin saudaraku. Ya benar saudara. Lalu pada saat itu apa yang terjadi? Orang benar tidak akan gelisah. Orang benar apa?
Tidak akan gelisah. Singa-singa muda merana kelaparan. Tapi orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Amen. Elisha sedang duduk bersama para penatua. Ketika ada krisis, ketika ada ancaman. Saudara gelisah? Saudaraku, ada seorang ibu bijak. Dia punya putri yang cantik, didatangi seorang pemuda. Kelihatan dari luar, tajir melintir-lintir. Tapi dia pandai, diajak kebaktian, saudaraku. Saya juga Kristen katanya, udah diajak kebaktian. Mendadak saudaraku dia gelisah. Maaf ya, seperti ada cacing kremi, saudaraku. Lalu mamanya bilang sama putrinya, eliminasi dia. Orang tidak bisa di hadirat Tuhan itu bahaya. Orang fasik tidak akan tahan di hadirat Tuhan yang kudus. Amen. Elisha dengan para penatua duduk. Kenapa saudaraku? Yang satu melihat ancaman. Yang satu membayangkan kehancuran. Tapi Elisha punya kontak dengan sorga. Elisha punya kontak dengan siapa? Dengan sorga. Yang di sini dikepung. Mungkin ini keadaan saudara. Lihat belakang. Saudara menyesal. Aduh. Kenapa saya investasi di situ ya? Soal lihat kiri kanan. Keluarga, teman, tidak ada yang mau tolong. Lihat ke depan saudara takut. Lihat dirimu engkau frustrasi. Tetapi orang percaya melihat ke atas. Arahkan pandanganmu kepadanya. Engkau tidak akan malu tersipu-sipu. Dan engkau tidak akan pernah dipermalukan. Amen. Dan saat itu dia berkata dengan tenang. Kamu dengar langkah orang yang disuruh membunuh aku? Tutup pintu. Dan apa yang terjadi? Rajanya juga datang. Apa tanda orang tidak beriman? Tuhan yang merencanakan kecelakaan ini. Buat apa aku berharap pada Tuhan lagi? Bukan cuma dia kurang faith, dia kurang hope. The power of hope. Lalu dengan tenang, saudaraku, sekarang ini banyak orang anti nubuatan, anti mujizat, terserah mereka. Aku percaya Tuhan Yesus tidak berubah. Kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat pertama. Dia menunjukkan harga komoditas. Besok pada jam seperti ini. Dengar firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga cuma sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Lalu ajudan daripada raja berkata, kalau Tuhan membuka tingkap langit, kalau ada tingkap langit, masakan itu akan terjadi? Sama binasa, katakan mosok. Disbelief. Dan kalau kita lihat selanjutnya, akhir pada pasal 7. Jenderal itu ajudan itu terinjak-injak. Stampede, diinjak-injak orang yang keluar untuk mengambil jarahan daripada tentara Aram. Nanti saya ceritakan itu. Jadi saudara-saudara, cuma ada masalah, cuma berseru sama Tuhan. Satu kali saya mengalami ancaman yang sangat berbahaya. Apa ancamannya? Disebut saya melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan kelompok tertentu. Dan saya dituduh subversif. 1986. Mata suipit seperti ini. Enggak sipit saya, suipit. Kalau saya foto, ini jengkel juga di imigrasi. Pak, buka mata, sudah buka, saya bilang gitu. Pak Roni tidak akan ngalami itu. Tidak apa-apa saudaraku. Yang penting faith. Yang penting hope. Yang penting love. Amen. Haleluya. Saya waktu itu diancam. Takut saudara. Subversif. Saat itu saya dalam gemetar. Saya berlutut. Saya berlutut saudaraku. Dan saya bilang, Tuhan aku takut. Ngaku aja. Gak apa-apa. Mendadak.
ada makhluk di samping saya. I cannot see. Berbagai mereka yang percaya meskipun tidak melihat. But I know. Ada satu tukang ngusir setan, tahu saudaraku. Dan saya tanya seperti Yosua, kamu kawan atau lawan? Dan Roh Kudus memberitahu, he's your bodyguard. Kenapa? Aku anaknya raja, amen. Ketika Lady Diana Spencer yang guru taman kanak-kanak itu, calon daripada istrinya putra mahkota Prince of Wales, saudara tahu apa yang terjadi? Dia dikawal oleh saudaraku secret agent daripada UK. Saudara, berapa banyak sini putra putri raja, angkat tangan. Saya tidak tanya orang Kristen ya, putra putri raja, angkat tangan. Kamu punya bodyguard. Saya masih ingat, waduh, orang yang ngancam saya, saudaraku. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Ada kursi di samping saya, tarik. Duduk situ. Mendadak saya jadi berani sekali. It is not me, saudaraku. Saya biasa aja. Saya gemetar tadi. Tapi hari itu aku lebih dari pemenang. Amen. Betul saudara. Betul ada dia cuma sejauh doa. Elisha itu menghadapi krisis nasional. Enteng. Butakan mata mereka Tuhan. Celikkan matanya Tuhan. Hebat. Saudara, saya punya pengalaman lain menghadapi apa? Fear of death. Tahun 2002 hasil pemeriksaan keluar. Saudaraku apa isinya? Ya, jadi saudaraku limfoma maligna, kanker limfoma. Ditulis itu. Saya berlutut bersama istri saya. Saya orang Asia, saya tidak gaya Amerika. Saya bilang Tuhan kalau boleh, aku minta dua hal. Satu besar, satu kecil. Yang besar, aku mau lihat hasil tuaian. Pak Roni kan pemimpin kita waktu itu. Tahun 2004 Pak Roni menyerahkan Malang sebagai cabang ke-53. Tapi 2002 itu baru 40-an. Tuhan kalau boleh aku melihat hasil tuaian, aku serahkan hidupku padamu. Kalau boleh Tuhan. Aku tidak takut mati. Tidak. Yang kedua ada permintaan very, very personal. Menikahkan Noni Christy, my darling. Ada kemenakan saya yang paling kecil itu paling kita sayang. Dan itu sangat dekat dengan kita. Kalau boleh Tuhan menikahkan dia. Dan Tuhan menjawab doa kita saudara. Hari ini. Ya Pak Roni baru minggu-minggu yang lalu meresmikan 3 cabang baru. Tetapi ada sesuatu highlight in my life. Kemenakan saya Kristi, tunangannya minta mereka menikah on my birthday ke-70. Ke-70 saudara, 5 tahun yang lalu. Dan saya lihat wajah saya yang penuh sukacita seperti bulan purnama. Lebih dari bulan purnama ini. Why? Itu hari ulang tahun saya dan saya menikahkan dia. Saya banyak nikahkan orang tapi hari itu air mata saya nggak bisa ditahan. Kayak basah nih. Oh Tuhan kau begitu. Precise menjawab doa. Dan ini adalah father and daughter dance. Dia minta dansa sama saya dulu. Dia panggil saya papa. Papanya sendiri panggil daddy. Baru dengan tunangannya, suaminya. Saya lihat wajahnya Pak Arifin, gigi nggak rata tetapi sukacita saudara. Nggak apa-apa gigimu nggak rata saudaraku. Tapi punya iman, punya pengharapan, punya kasih. Gak apa-apa motosipit, yang penting bisa melihat Tuhan. Open the eyes of my heart Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Saya disembuhkan secara ajaib. Dan bukan cuma itu, diberikan bukan kesembuhan, kesehatan. Sampai hari ini, setiap orang ketemu saya, kemarin ketemu pendeta-pendeta, kita kan ada konser sinematik itu ya, Tehilim. Saya lihat yang lebih muda deh, saya 15 tahun seumur Pak Roni, kok lebih tua ya? Amin. Haleluya. Why?
Vitamin F, faith. Vitamin H, hope. Harus ada. Lalu kita lihat bagaimana apa yang terjadi. Bagaimana? Terus ada lagi hasilnya. Ini ada cucu kesayangan saudaraku. Jackson namanya. Halo Jackson. Ayo sapa dia. Halo Jackson. Dia paling sayang saya. Haleluya. Karena itu saudaraku, doamu didengar Tuhan. Banyak orang bilang doa itu didengar oleh Allah. Dijawab oleh Allah. Tetapi dengarkan Tuhan. Saudara, daripada kita cuma minta-minta. Nah, saya kasih contoh saudara. Dia jawab precise. Dan itu pestanya di Kempinski. Yang waktu COVID, saudaraku. Sehingga cuma bisa 150 orang terbatas. Bukan cuma itu, saudara, kita dapat harga khusus. Tetapi ada satu lagi saudaraku. Betul-betul tanggalnya itu hari Senin. Mana ada pesta hari Senin? Tapi itu jawaban doa. Tahun 2002. Setelah sekian tahun Tuhan tidak lupa. Beritahu kiri kanan. Gusti ora sare. Ayo beritahu. Tuhan tidak tidur. Amin. Haleluya. Gusti ora sare. Tidak pernah tidur, tidak pernah terlelap, tidak pernah ngantuk. Amin. Waktu Yesus di bumi ya bisa ngantuk. Tapi dia kembali sebagai raja di atas segala raja. Dan benar-benar saudaraku ceritanya itu lanjut 2 Raja-Raja pasal 7 ya. Di sana ada 4 orang kusta. Orang kusta itu tidak boleh masuk kota. Mereka di luar. Bahkan keluarganya putuskan hubungan dengan mereka. Mereka pakai baju sobek-sobek, rambut diacak-acak. Dan teriak, najis, najis. Unclean, unclean. Kalau Serafim kan berkata, holy, holy, holy. Apa yang keluar dari mulut kita? Kalau keluar perkataan kotor ya kita najis memang. Apa yang keluar dari hati keluar dari mulut. Amen. Dan makanan dilemparkan seperti anjing. Tapi mereka punya hikmat. Itu sebetulnya setelah saya selidiki Alkitab. Itulah ada Gehazi. Murid daripada Elisha yang korup saudara ya. Dia menipu seorang jenderal Aram dan mengambil emas, perak, dan pakaian. Dan apa yang terjadi bersama dengan 3 orang putranya. Kusta itu paling mengerikan karena rasa sakit gak ada. Jadi terbentur sedikit, jari lepas, dan mulai merotol mata yang tidak jelas. Tetapi dia berkata, kenapa kita duduk di sini sampai mati? Kisera-sera, whatever will be, will be. Saudara kita disuruh menyerah sama Tuhan, bukan berserah. Opo jari, apapun terjadi akan terjadi. Jangan! Kalau kita tinggal sini kita mati. Kita masuk kota, kita pun mati. Mari pergi ke perkemahan tentara Aram. Paling sedikit kita mati dengan perut kenyang. Dengan tertati-tati. 4 orang ini pergi ke perkemahan tentara Aram. Dan Tuhan itu full of humor. Penuh humor saudaraku. Tentara Aram mendengar apa? Mereka mendengar kereta perang. Mereka mendengar suara tentara yang besar. Saya percaya itu adalah tentara yang dilihat oleh Elisha itu. Amen. Heavenly host. Salah satu nama Tuhan yang kita harus tahu. Yahweh Sifaot. Yahweh Sifaot adalah Tuhan bala tentara sorga. Tapi diterjemah bahasa Indonesia Tuhan semesta alam. Salah terjemahan saudara. Dan apa yang terjadi luar biasa. Tentara Aram semua larikan diri. Dan mereka waktu sampai sana saudara. Makan sashimi. Tadinya mereka makan sisami. Dia makan, minum dan mengambil makanan. Waduh pokoknya itu kan perkemahannya jenderal-jenderalnya. Dan mungkin ada Ben Hadad di situ. Tetapi ada kelanjutannya.
Ini hari kabar baik. Kalau kita ada yang memberitakan, kita akan kena hukuman. Barang siapa tidak menegur orang berdosa, aku menuntut darahnya daripadamu. Karena itu seusia saya yang masih muda ini, nggak dengar ya? Usia saya yang masih muda ini, besok saya ke Hong Kong, pulang ke Taiwan, saudaraku. Saya tidak mau jadi hamba Tuhan yang malas. Amin. Haleluya. Dan kemudian mereka kembali dan memberitahu, woi, kabar baik, tentara Arab sudah pergi. Singkatnya saudaraku, pintu gerbang dibuka setelah itu, setelah diawasi. Dan mereka keluar semua untuk menjara. Sebab yang mereka sembah adalah Yahweh, the God of Israel, yang menenggelamkan tentara Mesir. Saudara, cuma dengan permainan sound system, mereka lari semua. You are what you hear. You are what you see. Tetapi yang mengatakan tingkap langit. Sebentar ya, saya tahu di dalam Alkitab ada tentang tingkap langit. Itu di kitab mana? Pak Roni jangan jawab, yang lain. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Di kitab apa itu? Maleakhi pasal yang paling diserang orang sekarang. Persepuluhan. Pertama-tama saya jelaskan, kalau namanya tingkap itu angin-angin. Di atasnya pintu ada angin-angin. Itu tingkap. Bahasa aslinya, the floodgates of heaven. Pintu banjir sorga. Sementara yang lain kelaparan. Elisha duduk bersama para pemimpin. Karena ada satu jalan yang menuju ke atas. Saudara, warga negara kerajaan Allah, kamu akan dipelihara oleh Tuhan. Sebab putra mahkota yang pernah datang ke bumi ini dan sekarang jadi raja berkata, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Apa yang kamu makan, kamu minum, apa yang kamu pakai, semua itu dicari. Bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Tapi engkau carilah terlebih dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Semuanya. All these things shall be added unto you. Added unto you. Saudara, salib itu tanda positif. Coba buat tanda positif, saudaraku. Aksara Mandarin angka 10. Lengkap. Angka apa? Lengkap. Dia diinjak-injak. Seperti kata Nabi Tuhan. Engkau hanya melihat matamu sendiri. Kamu tidak akan menikmatinya. Ada 5D tadi. Apa yang pertama? Fear of death. Kedua, saudaraku, despair. Keputusasaan. Tidak ada putus asa dalam Tuhan. Distress. Death. Satu lagi, disbelief. Karena itu saudaraku, ketika saya berlutut bersama istri saya, kelanjutan bagaimana? Kita disuruh periksa dengan surat pengantar dari Dr. Yanto di sini kepada seorang temannya yang ahli penyakit dalam luar biasa di Singapura. Saya diperiksa ulang semua. Benjolan yang begitu banyak yang ada di saudaraku, CT scan, ada di X-ray, ada di USG, hilang semuanya. The power of faith. Cuma ngemis sama Tuhan, kalau boleh. Saya masih ingat Dr. Lim namanya. Dan itu saya mendekati Imlek, saudaraku. Hanya karena Pak Yanto dia spesial periksa saya. I cannot explain. Dia tunjukkan foto. Satu penuh benjolan, satunya bersih. Dia bilang, your team doctor in Indonesia totally wrong. 4 orang, profesor ini. Lah dokter yang meriksa saya bersama saya. Dia tersenyum lihat saya. The second one, it's what you call it miracle. Saya berdiri. Yes doctor, it's miracle from Lord Jesus. Sin and Kyla. Silakan kamu pergi bersenang-senang. Selamat tahun baru. Keluar dari sana saya bilang sama istri saya, di kantor saya ada 3.000 Singapura dolar. Sayang, beli cincin buat kenang-kenangan.
Sampai sekarang cincin masih ada. Namanya cincin kemurahan Tuhan. Tidak jadi janda ya sayang. Tepuk tangan bagi Allah kita. The power of faith, hope and love. Bangkit berdiri semua. Di mana kekuatan itu? Roh Kudus, Roh Kudus. Datanglah. Enak duet sama Pak Roni sama para penyanyi. Nah, silakan di sini. Wit, ayo. Roh Kudus datanglah, mari berdiri. Kata Tuhan, aku percaya. Tolonglah aku yang kurang percaya. Usir keputusasaan. Roh Kudus datanglah. Roh Kudus, Roh Kudus datanglah, datanglah. jamahlah Oh, senilai hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, Hiburlah, hiburlah. Tiap hati yang gentar, hiburlah. Jangan berharap pada manusia, kamu akan kecewa. Lewat lembah yang curam, Jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, hiburlah. Roh Kudus, hiburlah. Lebih dari optimis, percaya. Dalam hati yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, Jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, bimbinglah. Saudara dan saya bukan orang biasa. Kita adalah warga negara kerajaan Allah. amin. Yang rajanya berkata, be still and know that I am God. Amin. Be still and know that I am God. Kita tidak perlu khawatir. Mari persiapkan diri untuk meneguhkan perjanjian dengan Dia. Kita bukan punya kontrak, kita punya covenant with the living God.